Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi PGSD W2. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, materi yang akan saya sampaikan itu mengenai sistem memori manusia. Nah, di sini yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari memori. Apa itu memori? Memori pada dasarnya adalah semata-mata hanya tempat menyimpan informasi dalam waktu yang lama. Jadi dapat disimpulkan bahwa memori adalah koleksi potongan-potongan kecil informasi yang lepas dan tidak saling berkaitan. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat pandangan bahwa memori itu adalah sebuah wadah yang berisi data-data di mana data-data tersebut belum tentu saling berkaitan. Dan memori juga dapat didefinisikan sebagai sistem yang rumit dengan banyak tahapannya dan saling berinteraksi. Ini berarti dalam memori terdapat interaksi-interaksi antara data-data dan lapisan-lapisan atau tahapan-tahapan yang ada di dalamnya. Nah, sebagian besar model-model yang dikembangkan mengajukan 3 struktur memori. Yang pertama ada pencatatan penginderaan atau sensorik memory, yaitu rangsangan yang diterima oleh indera yang kemudian akan diteruskan sebagai informasi ke sistem memori selanjutnya. Informasi yang terdapat pada stimulus atau rangsangan dari luar akan diterima manusia melalui panca inderanya, dan informasi tersebut akan tersimpan di dalam ingatan selama tidak lebih dari 1 detik saja. Ingatan tersebut akan hilang lagi tanpa disadari dan akan diganti dengan informasi lainnya. Yang kedua ada penyimpanan jangka pendek atau working memory, atau bisa disebut juga dengan short term memory. Suatu informasi baru yang terdapat perhatian siswa tentunya akan berbeda dari informasi yang tidak mendapatkan perhatian dari mereka. Suatu informasi baru yang terdapat perhatian seorang siswa lalu terkategori sebagai penyimpanan jangka pendek. Jelaslah bahwa penyimpanan jangka pendek adalah setiap ingatan indrawi yang stimulusnya mendapat perhatian dari seseorang. Dengan kata lain, penyimpanan jangka pendek tidak akan terbentuk di dalam otak siswa tanpa adanya perhatian dari siswa terhadap informasi tersebut. Penyimpanan jangka pendek ini dapat bertahan relatif jauh lebih lama lagi, yaitu sekitar 20 detik. Sebagai akibatnya, pengetahuan tentang perbedaan antara kedua ingatan ini lalu menjadi sangat penting untuk diketahui para guru, diharapkan akan dapat dimanfaatkan selama proses pembelajaran di kelasnya. Sekali lagi, perhatian para siswa terhadap informasi atau masukan dari para guru akan sangat menentukan dan diterima tidaknya suatu informasi yang disampaikan para guru tersebut. Karena untuk menarik perhatian para siswa terhadap terhadap bahan yang disajikan. Di samping selalu memotivasi siswanya, seorang guru pada saat yang tepat sudah seharusnya mengucapkan kalimat seperti, anak-anak, bagian ini sangat penting. Tidak hanya itu, aksi diam seorang guru ketika siswanya ribut mencatat hal dan contoh penting di papan tulis. Memberi kotak ataupun garis bawah dengan kapur warna untuk materi esensial. Menyesuaikan intonasi suara dengan materi. Memukul rotan ke meja sampai menjewer telinga merupakan usaha-usaha yang patut dihargai dari seorang guru selama proses pembelajaran untuk menarik perhatian siswanya. Namun, hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana menumbuhkan kemauan dan motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri, sehingga para siswa akan mau belajar dan memperhatikan para gurunya selama proses pembelajaran itu berlangsung. Yang ketiga itu ada penyimpanan jangka panjang atau long term memory. Suatu proses penyimpanan informasi yang permanen. Memori jangka panjang ini berasal dari memori jangka pendek yang selalu diulang-ulang terus-menerus dan berkesan bagi individu itu sendiri, sehingga informasi yang ia terima dapat bersifat permanen dan bila suatu saat ia butuhkan maka akan teringat lagi informasi tersebut. Dan informasi yang sudah diterima dan
tersimpan di dalam penyimpanan jangka panjang ini sulit untuk hilang, sehingga dapat diingat dengan mudah. Jelaslah bahwa penyimpanan jangka panjang adalah penyimpanan jangka pendek yang mendapat pengulangan terus-menerus. Kata lainnya adalah penyimpanan jangka panjang tidak akan terbentuk tanpa adanya pengulangan. Dapatlah disimpulkan sekarang bahwa pengulangan merupakan kata kunci dalam proses pembelajaran. Karenanya, latihan selama di kelas atau di rumah merupakan kata kunci yang akan sangat menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu pengetahuan yang diingat dalam jangka waktu yang lama tersebut. Itulah sebabnya ada guru pengalamannya yang menyatakan kepada siswanya bahwa akan jauh lebih baik belajar 6 kali 10 menit daripada 1 kali 60 menit. Selain pengulangan atau latihan, beberapa hal penting yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu guru agar suatu pengetahuan dapat diingat siswa dengan mudah adalah sesuatu yang sudah dipahami akan lebih mudah diingat oleh siswa daripada sesuatu yang tidak dipahaminya. Contohnya seperti proses untuk mengingat bilangan 17, 018, 945 akan jauh lebih mudah daripada proses mengingat bilangan 51, 408, 791 karena bilangan pertama sudah dikenal para siswa, apalagi jika dikaitkan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dapat ditulis menjadi 17 sampai 17 strip atau sampai 08 strip 1945. Hal-hal yang sudah terorganisir dengan baik akan jauh lebih mudah diingat siswa daripada hal-hal yang belum terorganisir. Contohnya seperti mengingat bilangan susunan atau mengingat susunan bilangan seperti 4, 49, 1, 16, 9, 36, dan 25 akan jauh lebih sulit daripada mengingat bilangan berikut yang sudah terorganisir dengan baik seperti 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan 49. Sesuatu yang menarik perhatian siswa akan lebih mudah diingat daripada sesuatu yang tidak menarik hatinya. Acara televisi yang menarik perhatiannya para siswa akan memungkinkan para siswa untuk duduk berjam-jam di depan televisi dan jalan ceritanya akan mampu mereka ingat dengan mudah. Namun hal yang sebaliknya akan terjadi juga, yaitu suatu proses pembelajaran yang tidak menarik perhatian mereka dapat menjadi beban bagi siswa dan tentunya juga bagi para guru mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 unsur struktur memori, yaitu pencatatan penginderaan atau sensorik memory, yang kedua ada penyimpanan jangka pendek working memory atau short term memory, dan yang ketiga ada penyimpanan jangka panjang atau long term memory. Nah, hanya itu saja yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.